Anda masih saja Juli dengan NIM 20031022237. Hai, perkenalkan nama saya Cindy Cynthia Cahawadani dengan NIM 223102208. Oke, jadi teman-teman di sini kita akan diskusi mengenai berita tentang OJK mengingatkan dampak pengetatan moneter ke ekonomi digital. Berita ini bersumber dari Antara yang diterbitkan pada Kamis 15 Desember 2022. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Mirza Aditya Suara, mengingatkan adanya pengetatan kebijakan moneter di tingkat global bisa berdampak terhadap ekonomi digital tidak terkecuali di tanah air. Dia menjelaskan pengetatan kebijakan moneter terutama di berbagai negara maju menyebabkan perusahaan rintisan seperti startup teknologi akan semakin mahal untuk mendapatkan pendanaan atau funding. Kata dia dalam acara bertajuk Momentum Konsolidasi Ekonomi dan Politik yang dipantau daring di Jakarta Kamis, sedangkan selama ini berbagai startup teknologi telah terbiasa mendapatkan pendanaan yang murah dari para investor di tingkat global. Selama ini berbagai startup mendapatkan funding yang murah dari investor, tetapi karena funding murah ini sudah tidak ada lagi, sekarang fundingnya cukup mahal, maka investor juga pilih-pilih, kata Mirza. Dengan demikian, lanjut dia, wajar apabila berbagai startup teknologi di tanah air mulai melakukan efisiensi operasional dengan cara memangkas sumber daya manusia yang tersedia. Maka dari itu kita lihat terjadi efisiensi di berbagai perusahaan startup dalam digital ekonomi. Ada perusahaan yang tutup dan juga melakukan pengurangan pegawai karena funding yang diterima juga menurun, kata Mirza. Sepanjang tahun 2022 ini tercatat terdapat beberapa startup teknologi di Indonesia yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya. Pemutusan menutup layanan tertentu hingga menutup total perusahaan. Pada potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 130 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 dan akan naik 2 kali lipat menjadi 360 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Hingga akhir tahun 2022 ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan ada sekitar 2.400 startup di Indonesia yang membuat Indonesia berada di peringkat ke-6 besar dunia. Mungkin berikut tadi berita yang dapat kita diskusikan. Mungkin dari sini. Baik, saya akan melanjutkan. Dari berita tadi dapat diketahui bahwa OJK mengingatkan para perilaku di sektor ekonomi digital akan pengetatan kebijakan moneter khususnya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pengetatan kebijakan moneter mungkin dapat dijanji akibat dari yang pertama, inflasi yang meningkat. Salah satu alasan umum untuk pengetatan kebijakan moneter adalah inflasi yang meningkat. Yang kedua, pelemahan mata uang. Jika nilai mata uang nasional mengalami penurunan yang signifikan, Bank Sentral mungkin akan memproses dengan menaikkan suku bunga untuk menjaga kestabilan mata uang. Yang ketiga, defisit neraca pembayaran. Jika negara mengalami defisit besar dalam neraca pembayarannya, yang mengindikasikan bahwa lebih banyak uang meninggalkan negara daripada yang masuk, Bank Sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menjaga agar modal tetap di dalam negeri. Yang keempat, ketidakstabilan ekonomi global. Peristiwa di pasar global seperti krisis ekonomi global atau perubahan signifikan dalam pasar keuangan internasional dapat mempengaruhi kebijakan moneter di Indonesia. Yang kelima, penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset ekonomi termasuk pasar saham atau pasar properti bisa menjadi faktor pemicu pengetatan kebijakan moneter. Yang keenam, ketidakpastian politik. Faktor politik seperti ketidakpastian dalam kebijakan pemerintahan atau kebijakan yang meragukan bisa mempengaruhi kebijakan moneter.
Yang terakhir, kebijakan bank sentral. Terkadang kebijakan bank sentral itu sendiri dapat menjadi penyebab pengetatan. Jika bank sentral menganggap bahwa suku bunga rendah telah mendorong risiko yang tidak diinginkan, mereka mungkin memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novanda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pengetatan moneter terhadap ekonomi digital. Pengetatan moneter dapat memiliki dampak yang beragam terhadap ekonomi digital suatu negara. Dampaknya tergantung pada sejauh mana dan bagaimana kebijakan moneter diterapkan. Beberapa dampak yang mungkin termasuk yaitu yang pertama, penurunan pendanaan. Jika suku bunga dinaikkan secara signifikan, ini dapat membuat pendanaan lebih mahal lagi. Perusahaan rintisan dan usaha kecil dalam ekonomi digital ini dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi. Yang kedua, penurunan investasi asing. Pengetatan moneter dapat membuat mata uang domestik lebih menarik bagi investor asing. Hal ini dapat mengurangi aliran investasi asing ke perusahaan teknologi dan startup di negara tersebut. Yang ketiga, penurunan permintaan konsumen. Kenaikan suku bunga dapat mengurangi biaya dari konsumen yang pada akhirnya dapat mengurangi permintaan terhadap produk dan layanan digital. Yang keempat, depresiasi mata uang. Jika mata uang domestik mengalami depresiasi sebagai akibat dari kebijakan moneter, itu bisa membantu ekspor, tetapi juga dapat meningkatkan biaya impor yang dapat mempengaruhi biaya operasi perusahaan teknologi. Yang kelima, penurunan nilai saham. Penurunan teknologi seringkali sangat dipengaruhi oleh harga saham mereka. Pengetatan moneter yang tajam bisa menyebabkan penurunan nilai saham perusahaan dalam sektor ekonomi digital. Penting untuk diingat bahwa dampak dari pengetatan moneter akan bervariasi tergantung pada situasi ekonomi masing-masing negara dan sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan. Selain itu, bank sentral dan pemerintah biasanya berusaha mencari keseimbangan antara mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk sektor ekonomi digital. Mungkin itu tadi tanggapan dari